Memahami Injil Markus bab 4. Rahasia Kerajaan Allah. Pembelajaran memahami Injil Markus di bab 4 ini mulai masuk pada tahap permuridan. Di sini, Yesus mulai memberikan pengajaran pada murid-muridnya, juga pada orang-orang yang mengikutinya. Oleh karena tertarik pada perkataan dan tindakannya yang penuh kuasa saat menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, juga saat menghadapi para tokoh-tokoh agama dari Farisi atau Saduki yang menentangnya. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu, ia berkata kepada mereka, Pengajaran yang Yesus berikan ini agak berbeda dan menjadi suatu hal yang baru bagi mereka. Karena Yesus mengajar dalam bentuk perumpamaan. Mungkin timbul pertanyaan bagi kita, mengapa Yesus mengajar dalam bentuk perumpamaan? Dan apa manfaatnya? Perumpamaan adalah suatu metafora atau persamaan yang diambil dari alam atau kehidupan sehari-hari, dengan maksud untuk memikat dan membiarkan pikiran pendengarnya bertanya-tanya mengenai apa maksud yang tersirat di dalamnya. Sungguh, ini adalah suatu pengajaran yang luar biasa indah, karena dapat memikat dan membuat pendengarnya bertanya-tanya, apa maksudnya? Jadi inilah yang membedakan pengajaran yang Yesus berikan tersebut, yaitu sederhana namun bermakna. Dan melalui perumpamaan, Yesus menggunakan hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang di zaman itu untuk belajar memahami konsep baru mengenai Allah dan kerajaan Allah dalam pemikiran mereka. Serta melalui perumpamaan, Yesus pun ingin menekankan bahwa cara Allah bukanlah cara kita, karena cara Allah adalah mengundang pada pertobatan. Selanjutnya di bab 4 ini, Yesus memberikan 4 perumpamaan dalam pengajarannya, yaitu yang pertama, perumpamaan tentang seorang penabur. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Pada perumpamaan yang pertama ini, Yesus memberikan pengajaran yang umum dilakukan oleh orang-orang dan bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari bila sebagai petani. Dan Yesus pun langsung memberikan penjelasan pada orang-orang tersebut maksud dari perumpamaan itu, bahwa sesuatu yang kecil, yaitu benih,
dapat berkembang atau tidak, dan dapat menghasilkan atau tidak, itu tergantung pada tanahnya atau lahannya, yaitu apakah tanahnya bagus atau berkarang, atau berduri, atau mengeras. Lalu, bila benih itu jatuh di tanah yang baik, maka akan tumbuh dengan suburnya dan berbuah, hingga hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, bahkan ada yang 100 kali lipat. Pertanyaan sekarang bagi kita adalah, apa makna dari perumpamaan itu? Hal itu pun menjadi pertanyaan bagi orang-orang yang mendengar pengajarannya tersebut, termasuk para muridnya di saat itu. Dan Yesus segera memberikan penjelasan pada mereka makna dari perumpamaan tersebut. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat, mereka tidak menanggap. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang-orang yang mendengar firman itu, dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar, dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Namun, bila disimak dengan cermat di awal penjelasannya, ada hal yang aneh yang Yesus ucapkan, yaitu, ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat, mereka tidak menanggap. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Perkataan Yesus ini seolah-olah memberi kesan bahwa ia tidak ingin memberikan kepada banyak orang untuk memahami dia atau menjadi muridnya. Aneh kan? Bukankah pengajaran melalui perumpamaan ini akan lebih baik bila dipahami oleh banyak orang, sehingga terdorong untuk bertobat? Apa maksudnya ini? Rupanya perkataan Yesus ini adalah mengulang kembali perkataan Allah Bapa kepada Nabi Yesaya saat diutus kepada bangsa Israel untuk bertobat. Kemudian firman-Nya, "Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik
dan menjadi sembuh. Di sini penulis Markus menunjukkan kepada pembacanya bahwa Yesus seperti saat Nabi Yesaya kala itu menyampaikan pesan yang membuat orang harus mengambil sikap, yaitu berpihak kepadanya atau melawan dia. Dan kepada para muridnya saat itu, ia memberikan secara langsung rahasia kerajaan Allah. Namun kepada orang-orang yang di luar, hal itu disampaikan melalui perumpamaan. Dengan maksud, apakah mau berada di dalam atau di luar kerajaan Allah? Bila mau ada di dalam, maka ditantang untuk terbuka terhadap sabda Allah dan membiarkan sabdanya masuk ke dalam hubungan iman. Saat kelak Yesus bangkit dari kematian. Dan bila memilih berada di luar kerajaan Allah, maka merekalah yang kelak akan menentang umat-umat pada gereja perdana nanti, setelah Yesus naik ke surga. Oh, ternyata begitu dalam sekali makna yang terkandung di awal penjelasan yang Yesus berikan pada muridnya saat itu. Dan sangat radikal. Mengapa begitu radikal? Karena kelak sabdanya yang disampaikan melalui perumpamaan ini merupakan sebuah undangan pada para murid serta orang-orang yang mendengarnya saat itu, yaitu bila mereka menjawab, "Ya, kami memahami maksudnya dan tahu bahwa benih itu adalah sabda Allah yang menjadi iman kami. Namun oleh karena masih dangkal sehingga mudah disesatkan oleh iblis, itulah benih yang ditaburkan di tepi jalan." Atau di antara kami mengalami tekanan dan penganiayaan sehingga membuyarkan iman kami. Itulah benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Atau di antara kami tergiur oleh uang dan barang-barang duniawi lainnya, sehingga iman kami tidak berbuah. Itulah benih yang ditaburkan di antara semak berduri. Atau kami ingin menerapkan sabda itu dalam kehidupan kami seterusnya, dan tetap menjadi pengikutnya yang setia. Itulah benih yang ditaburkan di tanah yang baik. Seperti itulah undangan yang Yesus berikan melalui perumpamaan ini kepada mereka saat itu. Juga pada kita saat ini. Mau pilih yang mana undangan yang kita ambil? Mau pilih yang hanya berada di luar saja, atau mau ikut masuk dalam kerajaan Allah? Jawabannya tergantung pada keteguhan iman masing-masing. Cukup sekian pembelajaran memahami Injil Markus di bab 4 ini, dan akan dilanjutkan pada video berikutnya di bagian kedua tentang 3 perumpamaan lainnya yang memberikan pengarahan bagi para murid yang apabila memilih undangan mau masuk ikut dalam kerajaan Allah. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.